Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya, apa kabar? Terima kasih ya bunda sudah mengklik video saya kali ini, dan saya harap bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita semua diberikan kelancaran usaha dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, kegiatan sharing lagi kegiatan saya hari ini sebagai ibu rumah tangga, yaitu diawali dengan memasak ya bunda. Gitu. Memang kalau boleh dilihat ya itu konten saya banyak masak juga semuanya, karena memang ya gitu. Setiap hari itu masak ya bunda gitu, karena setiap hari itu ada aja menu yang berganti yang memang saya siapkan untuk keluarga gitu. Nah ini adalah menu dari sos dari daging yang saya beli ya kemarin gitu. Jadi ini kayaknya gosong ya bunda. Astagfirullah. Oke, jadi awali dengan bikin nugget gitu ya. Jadi kan kemarin itu saya beli nugget untuk anak-anak ya, karena memang sudah lama juga saya nggak beli nugget ya bunda gitu. Jadi anak-anak pengen, ya udah saya belikan aja gitu. Jadi ini saya mau bikin nugget dulu untuk mereka untuk sarapannya gitu. Jadi saya bikin untuk mereka, ini saya bikin pagi hari ya bunda, karena mereka pergi sekolah itu sarapan dulu. Dan anak-anak biasanya kalau memang sudah dibelikan nugget itu, kalau boleh dibilang 3 kali makan sehari, tiga kalinya itu menggunakan nugget gitu. Jadi kalau boleh dibilang kemarin yang nugget saya beli itu dalam 1 hari, dalam 3 hari, dalam 3 hari itu udah habis gitu. Karena kalau misalnya sudah dibelikan nugget itu mereka nggak mau ganti menu yang lain sampai nuggetnya habis gitu. Jadi akhirnya ya seperti itu yang terjadi. Nah selanjutnya itu setelah saya masak nugget mereka dan mengantar mereka pergi ke sekolah ya bunda. Jadi memang tidak ada video untuk antar mereka ke sekolah, karena waktu itu sudah mepet banget bunda gitu. Jadi karena waktu itu anak saya tiga-tiganya itu masuk pagi, jadi akhirnya mepet sekali. Dan ini selanjutnya itu setelah antar mereka sekolah itu saya lanjut dengan menyiapkan menu untuk makan siang. Nah itu adapun yang saya masak itu hari ini itu nggak lepas dari percabai-cabian ya bunda gitu. Jadi karena memang di keluarga kami itu menu cabai itu adalah menu yang memang sebaiknya ada di atas meja makan gitu, karena kalau misalnya nggak ada cabai itu rasanya kayak yang kurang gitu kan. Dan memang juga ciri khas juga gitu ya bunda, kalau misalnya orang Minang gitu kan, atau orang Padang, orang Minang lah gitu, yang dimana-mana kalau orang Minang itu kalau makan itu pada umumnya itu memang harus ada cabainya. Jadi kalau nggak ada cabai itu berasa nggak makan gitu. Nah berhubung kemarin itu saya beli beli cabai itu nggak langsung saya potekin. Waktu itu saya beli cabai setengah kilo itu 30.000 ya gitu. Jadi nggak saya potekin karena buru-buru juga untuk menu masak yang selanjutnya. Jadi itu nggak saya potekin. Jadi saya potekin dulu untuk sebelum melanjutkan untuk menggorengnya gitu. Tapi sebenarnya ini sebaiknya gitu ya, supaya pekerjaan saya itu cepat selesai, mungkin sebaiknya ketika saya memblender atau mengupas bawang ini, mungkin sebaiknya saya langsung mengerjakan 2 hal, yaitu menggoreng-goreng ya bunda. Jadi saya mau bikin ikan bada basah, atau bahasa Indonesianya itu ikan teri basah ya gitu. Jadi saya mau bikin ikan teri basah balado gitu bunda. Jadi karena cabai blender saya itu udah habis, jadi saya blender dulu. Nah kemarin itu kan juga saya udah blender cabai di sebelum-sebelumnya gitu ya, dan itu paling lama itu bertahan di rumah itu cabai yang sudah blender yang setengah kilo itu 1 minggu bunda gitu. Jadi kalaupun saya bikin dalam 1 minggu itu saya ada bikin gulai gitu kan, jadi 1 minggu atau cabai setengah kilo itu bisa lebih sedikit lah, lebih 1 hari atau 2 hari lah ininya gitu, karena menu utamanya bukan cabai, tapi sebagai untuk ditambah-tambahin dikit aja cabainya itu bisa gitu. Terus selanjutnya yang kemarin itu saya bikin cabai ya bunda, dan sepertinya itu bagi saya tuh agak pedas sedikit gitu. Dan untuk anak sulung saya pun dia bilang cabainya pedas nih katanya gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya beli cabai itu bunda, saya nggak beli cabai rawit gitu, karena kalau cabai rawit itu kalau di Padang itu namanya cabai setan ya bunda gitu. Jadi jadi setan itu bukan untuk mengumpat ya, tapi memang nama sebutannya itu cabai setan gitu.
Nah itu saya nggak beli cabai setan juga karena itu pedas gitu kan. Jadi saya khawatir juga nanti kalau saya bikin cabai itu kan kalau di rumah untuk 3 orang ya, untuk suami, saya dan anak sulung gitu. Kalau untuk ibu saya itu beliau sudah punya menu sendiri Bunda gitu, karena beliau sudah punya uang sendiri. Jadi beliau kadang-kadang beli sendiri, atau misalnya kayak kadang-kadang beliau beli dari abang-abang sayur gitu. Nggak tahu deh kalau beliau itu nggak mau nyampur dengan menu saya gitu. Padahal kan saya udah bilang gitu kan, pokoknya apa yang saya beli ibu pakai aja gitu. Tapi nggak tahu mungkin karena beliau tahu juga ya gimana kondisinya gitu kan. Jadi akhirnya nggak usah, insya Allah sih saya bisa ini, kata beliau gitu. Jadi nggak mau juga merepotkan saya juga gitu, ibu saya itu. Nah karena yang makan cabai itu di rumah cuma 3 orang gitu ya, jadi saya nggak pakai cabai rawit Bunda, karena saya takut juga kalau saya pakai cabai rawit itu nanti anak sulung saya merasa pedas gitu kan, dan nggak mau makan gitu. Jadi ya udah, saya bikin cabai aja, saya blender aja, saya cabai biasa. Dan kemarin tuh yang cabai yang saya bikin tuh agak pedas ya Bunda, sepertinya itu kurang bawang ya gitu. Jadi kalau ibu saya bilang kalau pedas itu berarti kurang bawang. Jadi kali ini itu saya bikin blender bawangnya itu agak saya banyakin dikit gitu dari biasanya gitu, supaya nggak pedas dan anak saya yang sulung itu suka juga makannya. Terus selanjutnya setelah saya potong-potong semuanya, kentangnya sudah saya potong juga, saya kupas, saya potong, terus juga cabenya juga sudah saya blender, saya potekin dulu, terus saya blender. Saya blendernya itu menggunakan minyak dan garam kasar aja ya Bunda gitu. Udah itu selesai, dan itu pakai bawang. Dan untuk kali ini bawang itu saya agak dikit bikin agak banyak ya gitu, karena pengalaman yang kemarin itu cabenya agak sedikit pedas, karena memang kemarin kayaknya cabai bawang merah yang saya masukin itu agak sedikit kurang banyak gitu, jadi agak sedikit pedas. Nah untuk kali ini itu bawangnya saya banyakin dikit ya Bunda, supaya anak saya yang sulung itu merasa nggak kepedesan. Terus juga saya mau ajarin anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 itu suka cabai Bunda gitu. Jadi boleh dibilang mereka yang nomor 2, nomor 3 ini punya selera sendiri dan nggak suka cabai gitu. Nah anak-anak Bunda sendiri gimana? Apakah suka makan cabai juga? Maksudnya makan dengan cabai juga atau enggak gitu? Kalau anak saya enggak Bunda gitu. Jadi istilahnya supaya mereka enggak terlalu merasa cabai itu dalam pikiran mereka pedas gitu. Jadi saya mau bikin cabai itu agak sedikit kurang pedas supaya mereka belajar juga makan cabai dari sekarang. Nah ini kondisinya kentangnya udah mau hampir kering ya Bunda, jadi saya bolak-balik dulu. Sebenarnya nggak boleh langsung sering dibolak-balik ya Bunda, jadi tunggu kering dulu sebelah satu sisinya, baru setelah satu sisinya itu kering baru dibolak lagi, dibalik lagi gitu. Nah ini kentangnya sudah kering ya Bunda, jadi selanjutnya itu saya angkat dulu. Nah ini mungkin Bunda kalau sudah sering lihat konten masak-masak saya ya, sangat familiar sekali dengan penyaringan ini gitu. Jadi memang kayak ini lagi gitu, masak ikan ini lagi, mau masak nugget ini lagi gitu. Jadi karena memang untuk saat ini memang saya untuk punya penyaringan yang banyak lubangnya yang besar-besar itu saya belum punya ya Bunda gitu. Jadi kalau ini punya ada ini ya udah ini aja. Terus setelahnya kentang itu diangkat lagi gitu kan, setelah kentang itu diangkat selanjutnya itu saya goreng ikan ya Bunda. Jadi kalau dalam bahasa Minang ikan ini disebut dengan bada basah gitu. Nah kalau saya Google itu ternyata bada basah itu artinya teri basah gitu. Jadi ini saya goreng teri basahnya, dan kemarin itu saya beli 20.000 ya Bunda gitu. Nah ini kalau di Padang itu kami ada 2 jenis, kalau bukan di Padang sih, maksudnya kalau di keluarga saya gitu ya, biasanya tuh untuk bikin teri basah itu ada 2 jenis. Pertama itu digoreng, satu lagi itu dipalai Bunda. Jadi kalau dipalai itu maksudnya adalah kita bikin kayak apa ya namanya ya, ikan dipakein daun pisang gitu, daun pisang. Jadi ikan teri ini dikasih bumbu-bumbu, cabai, daun jeruk, terus asam gitu kan, terus banyak gitu beberapa bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, terus ditutup dengan daun pisang gitu, terus dikukus gitu. Nah itu
biasanya itu yang expert itu ibu saya ya gitu. Saya belum bisa sampai ke situ dan itu wangi sekali gitu. Nah, cuman karena saya memang keahliannya belum sampai ke situ gitu kan, baru sampai di goreng-menggoreng gitu ya udah, saya nikmati aja kemampuan saya saat ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya belajar dulu lah sama ibu saya gimana caranya bikin badai ini supaya tidak hanya digoreng saja gitu. Karena kalau di Minang itu namanya dipalai Bunda gitu. Jadi kalau jadi suami saya itu sangat suka gitu. Suami itu sangat suka kalau misalnya ikan badai ini dipalai gitu. Nah, sayangnya itu saya ini belum bisa gitu. Dan kadang-kadang kalau saya bikin atau beli badai basah ini dalam porsi yang banyak itu kadang-kadang saya minta tolong sama ibu gitu. Ibu boleh minta tolong bikinkan palai badai, Bu, saya bilang gitu kan. Saya bilang ke ibu saya begitu. Dan akhirnya barulah beliau bantu untuk membuat palai badai biar untuk makan siang suami. Nah, ini ketika terinya sudah kering ya Bunda, jadi sudah mulai saya angkat dan saya tiriskan bersama kentang yang sudah saya goreng tadi. Selanjutnya itu saya adalah menggoreng cabai ya Bunda, jadi ketika saya bikin kentang tadi itu saya blender cabainya dan setelah itu barulah saya goreng dan saya goreng cabainya, kasih bawang, kasih garam dan juga bumbu penyedap. Nah, ini adalah posisi di mana cabenya sudah matang ya Bunda. Jadi karena itu saya bikin cabenya banyak, jadi saya pisahin dulu ke wadah dan setengahnya lagi itu saya campurkan ke ikan dan kentang tadi. Nah, itu setelah dipindahkan ke wadah, setengah wadahnya lagi saya campurkan ke ikan, teri basah, dan kentang yang sudah saya goreng tadi. Nah, mungkin sekian dulu ya Bunda video masaknya, dan setelah memasak ini saya lanjut lagi ke kegiatan saya sehari-hari, yaitu sebagai ibu rumah tangga di mana saya mencuci baju gitu. Jadi karena masak-masaknya sudah selesai, saya lanjutkan dengan kegiatan mencuci baju. Oke, baik. Nah, ini adalah semua tampilan akhir dari menu makan siang saya hari ini, yaitu teri basah balado dicampur dengan kentang. Dan seperti saya bilang tadi, kegiatan saya selanjutnya itu adalah mencuci baju karena ada beberapa baju yang menumpuk yang harus saya selesaikan ya Bunda gitu. Karena seperti saya bilang di video selanjutnya di video sebelumnya gitu ya, karena saya punya ada 6 anggota keluarga di rumah gitu ya. Jadi setiap hari itu memang saya sebaiknya mencuci. Dan kemarin saya terinspirasi ya dari video Bunda Vivi gitu, bahwa kalau bisa tentang mencari deterjen itu mungkin sebaiknya deterjen yang saset aja, jadi jelas sekali pemakaian itu berapa saset. Baik Bunda, sekian dulu video saya hari ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai ya Bunda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.